Kawan Sulaiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana kabarnya Bang Su? Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Sulaiman ini merupakan seorang aktivis. Karirnya dimulai dengan Iksas, pernah menjadi ketua rayon Iksas Kanyan, dan juga sudah menjadi ketua rayon Iksas Kanyan, menjadi presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibrahimi periode 2019-2020. Iya, betul. Iya, iya, betul sekali ya. Namun tentu pasti banyak, selain menjadi ketua rayon, menjadi presiden mahasiswa, pasti mungkin ada hal-hal lain. Mungkin yang menjadi obrolan kita, bincang-bincang santai Bung Sulaiman, mungkin awal mula ketertarikan Bung Sulaiman dengan dunia organisasi itu dimulai dari kapan gitu? Oke ya, terima kasih kepada Bung Haji. Jadi sebenarnya kalau bercerita tentang pengalaman saya atau histori saya mengenai ketertarikan keorganisasian, sebenarnya mungkin kawan-kawan atau mungkin teman-teman saya tidak tahu latar belakang kenapa saya harus berorganisasi. Iya, berorganisasi. Yang pertama itu berawal dari luka sebenarnya kan. Berawal dari luka putus cinta. Bukan. Atau kekecewaan lah. Kekecewaan. Ya, siap. Pada 2016 saya tuh mulai pertama mondok ke sini tidak punya orientasi untuk masuk organisasi atau menjadi aktivis. Tapi mau masuk Mahat Ali. Mahat Ali. Iya. Tahun mondok berapa? 2013. 2013 berarti sejak SMP. SMA. Iya. 2013 SMA ya. Iya. SMA. Jadi awal mulanya 2016 ya. Jadi pada tahun 2013 belum ada ketertarikan secara mendalam terhadap. Iya, karena masih fokus mempersiapkan untuk masuk Mahat Ali. Masuk Mahat Ali. Oh iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Saya lanjut ya. Iya. Okay. Jadi di saat itu selama 3 tahun saya tuh bergelut dalam dunia akademisi, khususnya mengkaji kitab-kitab klasik yang menjadi persyaratan masuk Mahat Ali. Tapi pada bagaimana waktu itu ditunggu-tunggu saya ngetes, ternyata hasilnya tak sesuai dengan saya harapkan. Ekspektasi tak sesuai dengan realitas ya katanya teman-teman mahasiswa kayak gitu. Saya dinyatakan tidak lulus karena nilai saya kurang 2. Waktu itu standarnya adalah 70. Saya nilainya 68. Berarti kurang 2 ya? Iya, kurang 2. Pada waktu itu saya depresi karena saya sangat ingin masuk Mahat Ali. Tetapi Tuhan memberikan takdir yang berbeda ya, gitu. Pasti mungkin bahasanya ada hikmah ya. Oh iya, hikmah. Akhirnya saya benci terhadap saya sendiri, termasuk saya di waktu itu ndak pegang kitab selama 5 bulan seperti itu. Selama 5 bulan. Yang awalnya selama tahun 2013 sampai 2016 benar-benar artinya menggeluti dalam dunia kitab ya. Iya. Tiba-tiba karena tidak lulus Mahat Ali, kemudian ada rasa gimana ya? Rasa Ya. Terus kabur bencilah dan lain-lain semuanya menghantui saya dalam kehidupan saya. Saya benci terhadap kitab selama 5 bulan seperti itu. Iya. Waktu itu ada reformasi di Iksas kami, dan mungkin itu juga Iksas-Iksas yang lain melakukan di saat itu pergantian ketua rayon. Dan saat itu juga sebenarnya saya tidak punya keinginan untuk menjadi seorang ketua rayon atau masuk dalam dunia aktivis kayak gitu. Tapi di saat itu yang mau nyalon sebenarnya kandidat itu kena skos di pondok pesantren ini, sehingga dia tidak bisa mencalonkan menjadi ketua Iksas, ketua rayon. Aklamasi apa? Enggak, saya pemilihan demokrasi kayak gitu kan. Tidak mau Bapak karena pemilihan saya dipilih oleh rakyat gitu kan. Jadi waktu itu akhirnya saya lah yang dihadirkan untuk menjadi kandidat sebagai calon kayak gitu kan. Mungkin awalnya tidak ada keinginan ya? Iya. Atau memang ada keinginan tapi karena sudah ada calon yang artinya juga sependapat, artinya bahasanya mengalah gitu. Iya, kayak gini. Sebenarnya keinginan itu juga ada. Tapi keinginan saya itu realistis di saat itu karena saya waktu itu masih semester bawah. Semester 1 kayak gitu kan. Artinya
kemungkinan besar untuk kompetisi itu untuk menang itu sedikit. Nah, sedikit. Tapi kan untuk syarat menjadi ketua rayon kayaknya bersifat apa ya, sesuai kebutuhan. Iya ada, dan saat itu kalau persoalan persyaratan saya sudah punya, cuma persoalan kemampuan saya karena waktu itu masih semester 1 ya. Masih belum siap lah memimpin rayon kami dengan segala dimensinya kayak gitu. Iya, karena rata-rata kalau di tingkat di rayon kayaknya yang menjabat selama sebelum-sebelumnya itu sudah masuk di bangku mahasiswa kan ya? Iya. Mahasiswa. Itu pun rata-rata dari sebelumnya semesternya bukan semester 1 ya? Oh ya, semester 5, semester 7, bahkan periode sebelumnya itu sudah pasca yang menjadi iya, pasca sarjana menjadi ketua rayon ya. Akhirnya saya nervous juga kalau harus memimpin teman-teman Kangian yang karakternya ya berbeda sekali dengan rayon-rayon yang lain gitu. Cuma di saat itu saya berpikir sedikit dalam hati saya, oh ini mungkin momentum saya untuk mengobati luka kalau jadi kayak gitu kan. Artinya persoalan eksistensi lah, saya tidak bisa masuk Hatali tapi hitung-hitungan usia muda gitu. Iya, kan. usia muda Mungkin bisa jadi ketua rayon ini sebagai memperlanjut karir saya lah gitu. jadi awal mulanya bermula dari luka. Iya. Beralih kepada kemudian masuk lewat luka itu kemudian beralih ke organisasi. Selanjutnya kan di rayon itu 2 tahun ya. Oh ya, 2 tahun. 2 tahun. Ini yang membuat saya juga penasaran, dari ketua rayon kemudian beralih mungkin tidak puas atau gimana, pergi kepada pindah kepada presiden mahasiswa Universitas Ibrahim. Oh ya. Ya kalau itu ya seperti ini. Dulu waktu mahasiswa baru, saya itu sudah dinobatkan menjadi peserta terbaik ospek kayak gitu kan. Ospek? Ya waktu itu 2016. Akhirnya saya itu langsung direkrut sama senior-senior yang ada di BEM. Waktu itu saya sudah semester 1 sudah masuk BEM itu kan. BEM ya? Ya, masuk BEM Fakultas Tarbiyah. Tapi saya lebih banyak di BEM Undip ya gitu. Karena kemungkinan senior-senior itu melihat ini kader yang potensial ya gitu kan. Akhirnya waktu senior-senior sudah nggak ada, menitipkan bagaimana nantinya kamu mencalonkan menjadi presiden gitu kan. Memang sudah ada prediksi dari senior-senior. Iya, termasuk ya saya sebut saja senior saya ada Bung Asrawi gitu. Bung Asrawi Presiden. Terus ada Bung Ansori. Terus ada Kak Zainal juga yang mendukung, mensupport kami harus mengisi kepemimpinan di presiden BEM Undip kayak gitu. Tapi perjalanannya sangat panjang itu ke sana, karena waktu itu kami sebenarnya hampir tidak mau lagi untuk menjabati jabatan yang strategis kayak gitu kan. Karena namanya jabatan atau tugas itu berat sekali. Saya sudah mengaca di waktu saya jadi ketua rayon, sangat berat sekali. Bahkan dalam sejarah saya memimpin ketua rayon Universitas Kangian itu 2 kali saya mau mengundurkan diri menjadi ketua rayon. 2 kali mengundurkan diri jadi ketua rayon. Ya. Jadi sangat berat ya? Sangat berat. Yang pertama, alasannya pertama, saya merasa kalah dengan teman saya dalam persoalan akademik gitu kan. Teman saya ada namanya kawan Azaim yang ada di Muhatali. Saya hitung-hitungannya itu dia fokus belajar, sedangkan saya harus mundar-mandir mengurus warga saya. Oh kalau seperti ini saya ini bisa akademiknya akan ketinggalan. Akhirnya saya punya pemikiran saya harus melepaskan jabatan ini dan saya harus belajar lagi seperti itu.